Mas. Lagi Mas. Sekali lagi. Up. Coba kita matikan kontak. Oke, coba kita hidupkan. Engkol lagi Mas. Up. Masih tidak ada ya. Oke. Teman-teman ya, perhatikan di sini. Ini ada unit Beat K46 teman-teman, masih dengan sistem starter kasar. Nah, begini kronologinya teman-teman motor ini. Ini kebetulan motor ini kan kiriman dari sahabat kita, satu rekan teman-teman ya. Ini kita share video ini buat teman-teman ataupun pengendara. Nah, karena apa teman-teman? Ini penting sekali. Kondisinya motor ini, perhatikan di sini, ini hilang pengapian teman-teman. Nah, sedangkan ini sudah diganti beberapa unit dari copotan motor-motor yang lain. Nah, karena apa teman-teman ya? Kenapa kita videokan, kita share ini sekaligus untuk kita berbagi teman-teman ya. Siapa tahu dengan adanya video seperti ini kita dapat ilmu, dapat pahala. Nah, perhatikan di sini. Sekarang kita masih penasaran. Coba Mas Engkol Mas, sekali lagi Mas. Kunci kotak kita buka. Tidak ada teman-teman. Sedangkan kondisinya saat kita buka, sinyal negatif dari ECM ini muncul di indikator bahwasanya ini normal teman-teman ya. Karena apa? Pas kunci kontak kita buka, lampu nyala. Nah, dan yang kedua, saat kunci kontak kita buka, rotak ini atau full pump ini berfungsi. Dengarkan? Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pengapian ini tetap tidak ada? Nah, sekarang begini teman-teman. Untuk tipe motor FI seperti ini, untuk menghasilkan api yang dihasilkan di koil ini ya, yang jelas ini kita butuh namanya arus plus dan negatif. Nah, sedangkan yang kita tahu negatifnya untuk tipe motor injeksi seperti ini, dia akan timbul tenggelam teman-teman ya, mengikuti pick up yang dihasilkan dari magnet bawah. Nah, sekarang coba kita tes negatifnya teman-teman. Ayo Mas, coba pegang sebentar Mas. Fokuskan Mas. Oke. Sekarang coba kita tes sinyal ini teman-teman. Pertama kita pastikan dulu positifnya ini teman-teman ya. Nah. Oke teman-teman, coba teman-teman simak sampai selesai. Insya Allah teman-teman dapat ilmu. Sekarang kita pastikan ya bahwasanya, nah ingat teman-teman, warna hitam ini ya, ini adalah plus pembuangan kunci kontak yang menuju ke injektor. Kita buka. Oke, normal teman-teman ya. Artinya apa? Harus nyampe sini. Nah, setelah ini coba kita cek negatifnya. Oke, seperti ini. Nah, dan capitan ini kita taruh di plus. Nah, pengetesan ini posisi kunci kontak mati teman-teman ya. Karena apa? Kita untuk mengetahui standby negatif yang menuju ke injektor ini ada. Perhatikan. Normal teman-teman ya. Tapi saat kunci kontak kita buka, ini harus hilang. Karena apa? Setelah kunci kontak dibuka, ini akan disusul sinyal negatif yang dikirim dari sini. Oke, sekarang kita buka, ini harus mati. Mati teman-teman ya. Nah, dan akan aktif kembali apabila dapat perintah dari pick up bawah. Sekarang kita engkol Mas. Engkol kencang Mas. Nah, lagi Mas. Tidak ada teman-teman ya. Nah, kembali lagi pantas aja arus ini tidak ada. Kenapa? Untuk arus koil ini sangat bersangkutan dengan sinyal negatif yang ada di injektor. Nah, dan yang kedua, coba kita ke koil Mas. Nah, di sini ada koil teman-teman. Ada dua jalur, negatif dan positif. Yang kita harus cek dulu adalah positifnya ini. Siapa tahu sinyal yang positifnya ini hilang ya. Sebentar seperti ini. Nah, ininya kita tempelkan di negatif mana aja boleh. Di sini bisa teman-teman, perhatikan di sini. Oke, saat kunci kontak kita buka, ini wajib sekali menyala. Artinya apa? Suplai 12 volt dari ECM yang dihasilkan dari kunci kontak ini normal teman-teman ya. Sekarang kita buka. Oke. Masih tidak ada. Ini ada teman-teman ya. Artinya apa? Ini normal. Coba kita masukkan kembali. Nah, ini step by step untuk teman-teman pengendara ataupun pemula. Bisa kalian simak, insya Allah kalian pintar. Karena ilmu ini tidak akan kalian dapat di formal manapun teman-teman. Itu saya yakin.
Sekarang kita coba cek negatifnya teman-teman. Kita buka seperti ini. Oke, perhatikan saat kunci kontak kita buka, ini akan dapat arus ketika kita start ataupun kita engkol. Karena apa? Sinyal ini akan didapat dari magnet sana melalui pick up yang bersangkutan dengan pulser kita. Sekarang kita kunci kontak. Coba mas, diengkol mas. Nah, lagi. Oke teman-teman, mau diganti 1000 kali ECM ini motor ini tidak akan hidup. Karena apa? Sinyalnya masih tidak ada. Nah, pertanyaannya sekarang ke sini mas, fokus. Apakah ini mati? Ayo mas, fokus ke sini. Nah, pertanyaannya apakah ini mati? Sekarang begini logikanya. Ini sudah diganti 1, 2, 3. Ini teman-teman ya. Ini kiriman dari rekan kita. Karena apa? Saking penasarannya diganti 1, 2, 3. Ini bukan diganti dibelikan ya. Mungkin dicopotkan dari motor lain. Nah, sekarang begini. Ke bawah sini. Sebelum kalian memponis ininya mati atau hidup, kalian harus pelajari dulu fungsi-fungsi fitur yang ada di sini. Pertama begini, coba kalian lepas area sini. Ini adalah sensor cuk teman-teman ya. Dimana fungsi ini akan kita start. Saat kita start pertama, ini akan menutup, membuka. Oke. Nah, dan yang kedua, coba kita tes lagi. Coba mas. Oke. Lagi masih tidak ada teman-teman. Nah, dan berikutnya yang paling terakhir, yang paling penting adalah kita buka sensor TPS teman-teman. Karena apa? Untuk tipe sensor TPS seperti ini ada kaitannya dengan sinyal negatif yang dikirim dari ECU sini. Oke. Karena untuk tipe TPS ini, sensor ini kan tugasnya dia membuka tutup katup yang ada di tengah sini untuk mengkondisikan suplai bahan bakar yang nantinya dikirim ke ruang bakar sini. Nah, kalau katup ini terlalu membuka teman-teman ya, dengan otomatis pengapian ini akan hilang. Loh, kenapa bisa mas? Karena gini teman-teman, pembukaan katup yang ada di throttle ini ada sangkutannya dengan derajat yang disampaikan dari TPS ini. Kalau terlalu membuka, otomatis bahan bakar yang nanti disuplai ke sini ini akan berlebih dan mengkondisikan pengapian ini tidak akan ada teman-teman. Karena apa? Dinonaktifkan dari sini untuk menghindari kecelakaan pengendara. Karena apa teman-teman? Logikanya ya, kalau kita hidupkan kondisi ini throttle terbuka penuh, motor ini akan terbang teman-teman, itu pasti. Nah, sekarang kalau nggak percaya kita buka ini sensor TPS ini. Oke, sebentar teman-teman, fokus ke situ. Ini teman-teman pemula wajib sekali tahu ya, fokus ke situ mas. Nah, karena apa teman-teman? Takutnya teman-teman masih bingung. Nah, sekarang kita buka seperti ini. Sensor TPS, sensor ISCP kita buka seperti ini. Dan sekarang kita tes sinyal injektornya ini. Oke, negatifnya kita buka seperti ini. Teman-teman, perhatikan. Saat kunci kontak kita tutup ini menyala teman-teman ya. Nah, dan kembali lagi kita buka ini harus mati. Dan sekarang kita engkol ini harus berkedip mengikuti putaran magnet yang ada di kerkas bawah. Coba engkol mas, ini harus berkedip. Nah, kalau sudah berkedip seperti ini kita bayaran teman-teman. Sekarang begini, kita lari ke koil sini. Kalau nggak percaya, engkol mas. Nah, ada setrum teman-teman, lihat. Lagi mas, kencang. Nah, lagi mas. Nah, kenapa video ini selalu kita share untuk teman-teman pemula ya? Karena saya yakin teman-teman, di pelosok sana, di luar Jawa mungkin banyak sekali bengkel-bengkel yang hanya bisa karena otodidak. Karena apa? Mungkin untuk mempelajari tentang semua ini itu dibutuhkan memang kita kursus, ada tempatnya masing-masing. Itu tadi teman-teman penting sekali ya. Karena saya yakin siapa tahu dengan ada video seperti ini bisa membantu kalian yang masih bingung tentang jalur-jalur kelistrikan injeksi seperti ini. Karena begini teman-teman, buktinya kan sudah ada. Jangankan di pelosok jauh sana ya, yang di kota besar seperti ini aja masih ada kasus seperti ini. Ini sudah diganti ECM 1, 2, 3, 4. Bayangkan saja. Dan tidak ada yang menemukan hasilnya. Karena apa? Itu tadi minim pengetahuan. Sekarang kesimpulannya, kenapa mas saat kita cabut ini setrum masih ada, langsung ada, ya kan? Nah, ini kan sensor TPS teman-teman jalurnya. Saat kita cabut ini langsung ada. Itu tadi. Untuk tipe sensor TPS seperti ini kan ada kaitannya dengan sensor negatif sinyal negatif yang disuplai dari ECM ini. Saat throttle body di sini membuka terlalu lebar,
negatif yang disampaikan ke sini ini akan ditutup teman-teman, itu pasti. Nah, rumusnya coba kalian kalau nggak percaya kalian buka buku besarnya. Sekali lagi coba Mas, engkol buat meyakinkan. Engkol kencang. Lah, lagi Mas. Nah, lagi. Ada teman-teman, oke.